di antara saudara Bapak Yahweh memberi message atau penglihatan, silakan. Saudara ada yang mau kesaksian? Iya, salam Angel dan teman-teman semua. Shalom Brother Adi. Shalom Brother Adi. Mengenai apa yang disampaikan oleh Angel tadi, ya kalau saya sendiri memang sudah merasakan dalam minggu-minggu ini, di mana Bapak Yahweh secara khusus mengingatkan saya untuk berhati-hati. Berhati-hati dalam segala hal. Berhati-hati dalam ucapan, pikiran, tindak tanduk, sifat-sifat saya. Berhati-hati dalam bergaul dengan siapapun, berhati-hati dengan berkomunikasi dengan siapapun. Dan ternyata memang dikonfirmasi lagi, Bapak Yahweh menyatakan, kenapa harus berhati-hati? Karena ini adalah masa-masa pemurnian, ini adalah masa-masa penyaringan. Dan terkonfirmasi dengan apa yang disampaikan oleh Angel tadi. Dan ini memang yang Bapak Yahweh ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, seperti yang disampaikan oleh Elizabeth, bahwa aliran-aliran air itu tidak akan pernah putus. Bahwa kebaikan dan kemurahan Bapak Yahweh itu akan senantiasa ada di dalam kehidupan kita di masa-masa ini. Yang penting kita tetap fokus dan mengandalkan kebaikan dan kemurahannya di dalam setiap tuntunan Ruah Yahweh Elohim. Teman-teman semua, kita saling menguatkan, kita saling konfirmasi, dan kita saling menghibur satu dengan yang lainnya. Di mana ini adalah masa-masa urgent, di mana ini adalah masa-masa penentuan. Seperti yang Angel sampaikan tadi, dalam minggu ini pemurnian itu akan semakin dinyatakan. Penyaringan itu akan semakin dinyatakan di dalam setiap kita semua. Gitu. Dan demikian sharing atau message yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya tambahkan. Dan saya minta izin teman-teman semua, Pak Saragi juga ingin menyampaikan sesuatu karena dia mendapatkan sesuatu tadi. Haleluya. Haleluya. Silakan Pak Saragi. Shalom Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Masiah. Shalom Ketika Bapak Joseph Roy tadi memulai sesi tema tentang Ruah Yahweh yang 7.000 tahun itu, ya ketika ada yang saya rasakan pertama tadi itu ketika sudah mulai masuk di dalam doa, ya ada kan dikatakan siapkan masalah minyak urapan, ya itu yang pertama saya alami ketika saya sudah didoakan, baru dioleskan. Ketika saya oleskan itu langsung hati saya langsung ketika saya oleskan di rekening saya itu langsung ada sesuatu yang saya rasakan luar biasa. Itu pribadi saya. Ya, baru saya panggil istri saya lagi, saya oleskan lagi, dia pun hal yang sama merasakannya. Ya, itu salah satunya. Habis itu baru tadi sudah itu karena ada gangguan tadi, gangguan teknis, barangkali kita tidak tahu namanya. Kekuatan setan itu selalu berusaha ya untuk mengganggu acara kita. Tapi ada terpikir saya tadi ketika ada gangguan tadi, ya kayaknya ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada saya. Akhirnya sekalipun terganggu hal ini dalam pikiran saya itu tetap kuasa Ruah Elohim itu tetap bekerja, tidak bisa dihalang-halangi. Itu dalam pemikiran saya tadi itu. Maka saya tenang aja terus, ya. Yang seterusnya, ya. Tadi saya sudah mulai mengakhiri, tadi sudah ada juga gangguan. Baru tadi saya sudah mulai mengakhiri penyembahan tadi. Ya,
saya seperti ada juga Bapak Yahweh berbicara kepada saya, artinya dia, ya, aku akan bekerja bagimu. Dia berkata kepada saya itu, aku akan bekerja bagimu. Tentu yang bekerja bagimu itu berarti kepada orang-orang yang dekat kepada Bapak Yahweh. Ya, pasti itu dia. Bukan saya saja, tapi ya saya itu adalah orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh. Tentu juga kita semua yang ada yang percaya kepada Bapak Yahweh dimanapun kita berada. Itu apa? Dan dia, aku akan bekerja bagimu. Haleluya. Itu saya dengar berapa kali dia berkata, aku akan bekerja bagimu. Hanya itu aja terus dikatakan. Ya, saya coba mendengarkan suara Bapak Yahweh, tapi langsung dikatakan itu, aku akan bekerja bagimu. Aku akan bekerja bagimu. Ya, itu aja yang dapat saya sampaikan, pesan Tuhan yang melalui saya. Ya, biarlah kita juga dikuatkan, diberkati dimanapun kita berada. Yakinlah, bukan kekuatan kita, tapi Bapak Yahweh yang memberikan kita kekuatan. Bukan oleh karena kemampuan kita, tapi pertolongan Dia. Dia ikut campur dalam hidup kita. Amen. Ya, terima Amen. kasih, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yahweh dahsyat ya. Luar biasa, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Zaraki. Terima kasih Brother Adi. Silakan sekarang untuk Sister Rice terlebih dahulu. Ya, ini ada beberapa yang angkat tangan, jadi kita bergiliran ya. Silakan Sister Rice terlebih dahulu. Baik, Pak Roy, terima kasih banyak. Shalom. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya ingin bersaksi tentang apa yang saya alami pada saat impartasi tadi. Tetapi izinkan saya juga menceritakan beberapa hari terakhir ini, saat saya menerima WhatsApp dari Pak Yosef Roy beberapa hari yang lalu, ada sukacita dalam diri saya karena saya percaya bahwa inilah anugerah besar yang Bapak Yahweh sedang bukakan. Kemudian setiap kali penyembahan atau setiap kali berdoa dalam rumah tangga kami, saya selalu dalam doa supaya kami dilayakkan untuk menerima hal itu. Kemudian kemarin kami di Kupang nih Pak Yosef Roy, pada saat RF Sabat itu kami beberapa orang itu ada ibadah bersama di rumahnya Bapak Mahlon. Nah pada saat, dan itu saya sudah rasakan sekali bahwa betapa dahsyatnya pekerjaan roh Yahweh itu di dalam diri kita. Saya sangat menangis karena apa? Di situ secara audible saya dengar itu bagaimana Tuhan Yesus mengatakan bahwa katakan kepada mereka semua, aku sangat mengasihi kalian semua. Dan di situ saya menangis. Kemudian tadi pada saat Pak Yosef Roy menjelaskan tentang firman, kemudian mengatakan bahwa tentang angka 3, 3, 3, 4, angka 3 itu menggambarkan tentang ruah Yahweh Elohim, kemudian 4 kali 3 sampai 12, satu tempat ini 2 sampai dengan 3, dan saya langsung spontan menulis di kolom chat itu, saya mengatakan bahwa jarak usia antara saya dengan suami itu 3 tahun, 3 bulan, 3 hari, dan 3 jam. Dan kemarin sore pada saat RF Sabat itu, kami juga menceritakan tentang hal itu pada saat di ibadah. Dan saya percaya bahwa ketika Pak Yosef Roy tadi menyampaikan firman tentang itu bukan satu kebetulan, karena saya percaya bahwa disitulah pekerjaan roh Yahweh Elohim untuk mengkonfirmasi bahwa kita semua adalah anak-anak Bapa Yahweh, dan kita dikonekkan dalam satu roh, yaitu roh Yahweh Elohim. Nah pada saat impartasi tadi Pak Yosef Roy, terima kasih banyak, saya sangat bersyukur, terima kasih banyak Pak Yosef Roy, sangat dipakai oleh Bapa Yahweh, karena tadi saya melihat bahwa kemuliaan itu seperti warna emas, dan saya sangat menangis karena saya begitu merasa bahwa Bapak Yahweh engkau begitu baik, dan waktu itu saya melihat dan saya merasa panas sekali, padahal kami dalam ruangan yang sangat dingin, tapi saya rasa panas, tapi tiba-tiba kemudian mungkin panasnya sekitar 1-2 menit kayak gitu, kemudian saya merasa dingin kembali, dan pada saat dingin itulah saya melihat diri saya itu ada satu tempat yang lautan kaca, kemudian di sekeliling saya tuh malaikat Bapak Yahweh yang berpedang panjang. Nah, jujur Pak Yosef Roy, bahwa untuk perjamuan itu, puji Bapak Yahweh, kami melakukannya hari ini. Dan memang bahwa selama ini kami belum sempat melakukan hal itu. Bukan berarti kami tidak mau, tidak, sama sekali tidak. Tetapi kami belum sempat karena saya tuh punya kerinduan bahwa ketika perjamuan itu kami benar-benar dalam siap. Kemudian harus meminum anggur yang memang anggur yang diperas seperti itu. Dan tadi itu ketika Pak Yosef Roy mengatakan bahwa ini adalah sabat ketiga kita di dalam tahun 2024, itu saya dengan suami saling melihat bahwa
angkat 3 lagi kembali ke kita. Ada apa seperti itu? Dan saya percaya adalah bertepatan dengan hari ini juga. Pak Yosef Roy berbicara tentang Ruah Yahweh Elohim, dan ini bukan satu kebetulan. Dan saya sangat bersyukur dan saya percaya bahwa kita semua, bukan cuma saya, bukan cuma orang-orang atau mungkin Pak Yosef Roy, tapi kita semua diurapi oleh roh yang sama, itu roh Yahweh Elohim, dan dikonek oleh roh yang sama, itu roh Yahweh Elohim. Kiranya itu menjadi berkat untuk kita semua. Bapak Yahweh bersama Yeshua HaMashiach memberkati kita semua. Amin. Haleluya, haleluya. Bapak Yahweh dahsyat ya. Haleluya, Bapak Yahweh dahsyat. Terima kasih Sister Ica ya, terima kasih. Ya, sekarang Sister Casey ya, silakan. Shalom teman-teman semua, Shalom Shalom. Arizona. Shalom. Ya, puji Bapak Yahweh. Tadi saat kita mau pengurapan ya, setelah pengurapan saya diperlihatkan, itu terkonfirmasi apa yang dibilang Pak Roy. Saya diperlihatkan banyak merpati berterbangan. Saat saya menutup mata, fokus kepada Bapak Yahweh, banyak merpati berterbangan yang saya lihat. Kemudian menorah itu besar, sangat besar sekali, sampai melebihi masuk ke wajah saya, melebihi kacamata saya ini. Jadi api menorah, lampu yang paling kanan itu sampai masuk gitu, saya melihat besar sekali masuk. Nah, tadi waktu saya dengar Pak Roy bicara, wah ada menorah yang masuk ke dalam kehidupan kita, itu terkonfirmasi. Saya sangat bersyukur, saya sangat bersuka cita. Itu bukan kepada saya saja, kepada semua kita yang di dalam penyembahan tadi merasakan bahwa kehadiran Bapak Yahweh itu benar-benar masuk di dalam kehidupan kita. Terpujilah Bapak Yahweh buat berkatnya yang luar biasa, buat rohnya yang sudah dicurahkan dalam kehidupan kita. Biarlah itu kita pegang dan kita pelihara saat menanti-nantikan kita, saat menanti-nanti kedatangan Yeshua menjemput kita, rapture itu tiba. Haleluya. Itu aja. Terima kasih. Bapak Yahweh berkati. Amin. Amin. Haleluya, luar biasa Bapak Yahweh. Terima kasih Sister Casey. Ya, silakan untuk Brother Daniel Susanto terlebih dahulu, silakan. Okay, Shalom, para mempelai Yeshua HaMashiach. Sebetulnya saya dapat ini satu penglihatan itu last week ya, waktu kita worship itu. Tapi saya nggak sampaikan, saya cuma mau simpan dulu untuk satu kepastian gitu. Last week when we worshiped, kita waktu menyembah minggu yang lalu, saya melihat itu, saya ada di tengah-tengah airport gitu, di airport gitu kan, and then saya lihat banyak pesawat juga, and then banyak orang duduk di situ. Saya belum tahu maksudnya apa juga waktu itu, and then saya tunggu, Tuhan saya nggak mau ngomong dulu nih, saya mau make sure something that this is come from you gitu loh. And then saya simpan, and then akhirnya Bapak Yahweh kasih satu pengertian bahwa kita itu harus bersiap, karena waktu penyembahan juga saya tuh dengar bersiaplah. Itu yang saya selalu ucapkan terus waktu penyembahan, bersiaplah. Be prepare gitu loh. And then maka saya ada satu pengertian bahwa Bapak Yahweh berikan kepada saya bahwa hari-hari ini sungguh-sungguh kita tuh harus benar-benar siap sedia, karena waktunya itu sudah sangat-sangat singkat sekali. Maka kita tuh ada di airport. Kalau kita nggak bersiap, maka pesawat kita akan ketinggalan pesawat itu. Dan saat ini juga waktu saya lihat Pak Roy kasih tema tentang Roh Yahweh Elohim 7.000 itu lebih menguatkan lagi ya. Kalau saat ini memang benar-benar di tahun 2024 ini itu waktunya sungguh sangat singkat. Maka kalau kita nggak benar-benar bersiap sedia, kita akan ketinggalan pesawat itu. Jadi kita harus sungguh-sungguh siapkan, bersungguh-sungguh prepare gitu. Kalau waktunya dipercepat, kita lebih baik
di airport lebih awal daripada kita tunggu-tunggu tanpa kita bersiap sedia. Kalau enggak, kita akan tertinggal. Maka ya itu yang saya dapat dari saya punya visions yang saya terima minggu yang lalu, tapi saat ini saya confirm bahwa kita memang harus sungguh-sungguh bersiap. Kalau enggak, kita akan ketinggalan pesawat, kita ketinggalan rapture. That's it. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Haleluya, puji Bapak Yahweh ya. Terima kasih Brother Daniel, terima kasih. Ya, kita berjaga-jaga. Tadi saya melihat Brother Adolfo Abnier angkat tangan, apa betul? Iya Pak, betul. Ya, oke, silakan Brother. Tolong yang ingin masuk, saudara bisa raise hand ya. Ada button raise hand, saudara masuk, jadi kita bisa lihat di sini. Terima kasih. Silakan Brother Adolfo. Shalom. Shalom Aleichem untuk Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom. Terima kasih karena memang saya mengikuti dari awal, kemudian saya sangat tergugah. Setelah itu saya juga berimpartasi juga dalam kehidupan saya dari hari ke hari. Jadi saya tiap hari Sabat itu selalu ikutin khotbahnya Pak Roy walaupun secara daring. Saya mohon maaf Pak Roy karena memang kesibukan dan aktivitas saya sekarang. Ya, haleluya. Saya ingin saksikan kepada Bapak Ibu semua bahwa apa yang saya perjuangkan dari tahun lalu itu sekarang sudah terbukti bahwa perjuangan saya mengenai tentang Ruach Yahweh Elohim ini memang sudah semakin nyata dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan itu juga saya dapat satu perkataan dari dalam lubuk hati saya bahwa that's it. Ini adalah waktu yang tepat bahwa kamu harus semakin muncul, kamu harus semakin bisa menyatakan eksistensi kita dalam artian bahwa Ruach Yahweh Elohim itu harus semakin nyata dalam kehidupan saya secara pribadi karena yang akan dilihat orang itu adalah tingkah laku kita, kemudian tutur kata kita, pikiran kita dan segala sesuatunya. Kepada Bapak Ibu semua tetap semangat dalam ikut Tuhan, tambah hari tambah cinta Tuhan, tambah hari tambah sayang Tuhan, tambah hari tambah terus setia dalam pelayanan. Jujur Bapak Ibu sekalian, saya dipromosikan untuk jadi satu pimpinan di perusahaan saya yang sekarang. Itu semua hanya karena pimpinan dan tuntunan Bapak Yahweh saja. Jadi saya selalu bawa dan saya selalu perkatakan bahwa Tuhan itu yang terbesar dalam kehidupan saya dan Bapak Yahweh lah yang menjadi penuntun dan pengarah hidup saya. Dan saya sekarang sangat bersyukur kepada Pak Roy dan keluarga semua yang ada di Amerika. Kiranya Tuhan Yesus HaMashiach memberkati Bapak dan keluarga. Terima kasih Pak. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Beshem Adonai Yesus HaMashiach Ruach Yahweh. Haleluya. Terima kasih Brother Adolfo ya. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati juga. Haleluya. Silakan Sister Lois Sarah. Silakan Sister Lois Sarah. Shalom semuanya. Shalom. Ya, salah kenal. Salam kenal. Saya mau sedikit sharing sebelumnya. Saya mungkin udah pernah sharing juga ke Pak Yosef Roy karena saya ini setiap hari itu selalu bermimpi gitu kan. Saya bingung setelah kok saya beda gitu dengan suami saya setiap hari itu bermimpi. Nah, sampai akhirnya saya dilayani oleh Pak Yosef Roy dan diterima di dalam baptisan pembaharuan di tanggal 1 Januari 2024 kemarin. Nah, lalu Tuhan setelah saya dibaptis di dalam baptisan pembaharuan, Tuhan mengingatkan kembali di dalam mimpi saya di tahun 2022. Waktu itu saya masih di dalam tempat yang lama, belum ikut dengan kehilat KPI di Cirebon. Jadi di mimpi itu saya berada di perempat jalan.
Jadi setiap sudut seperempat jalan itu ada rambu-rambu lalu lintas. Nah, banyak orang, saya berjalan itu melawan arus, tapi saya bingung, ini saya mau kemana gitu kan. Banyak orang tuh berjalan di saya gitu. Saya berjalan sendiri melawan arus, tapi saya bingung ini saya harus mengarah kemana. Terus sampai ketika saya mengikuti saran dari Pak Yosef Roy untuk setiap mimpi yang saya dapat itu untuk dicatat, lalu berdoa untuk minta hikmat tuntunan Tuhan. Lalu ketika saya beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan hikmat bahwa dahulu saya ada di dalam persimpangan jalan. Saya nggak tahu harus jalannya kemana. Banyak rambu-rambu dan banyak tanda-tanda yang harus saya perhatikan untuk saya tidak salah di dalam setiap langkah saya mau menuju kemana. Dan Tuhan di dalam mimpi itu waktu saya berada di perempatan jalan itu Tuhan bilang ada suara yang berkata persiapkan segala sesuatu. Saya bingung di situ, nggak ngerti apa persiapkan segala sesuatu. Ketika saya memahami bahwa oh Tuhan mau untuk saya dipersiapkan, untuk saya tahu tidak lagi berada di dalam persimpangan jalan, tidak lagi berada di dalam kebimbangan dan ketakutan dan nggak tahu arah tujuan. Waktu saya masuk di dalam pembaptisan pembaharuan dan saya mulai dibukakan secara pengertian, saya merasa wah saya bersyukur sekali. Lalu nggak lama di tanggal 8 saya bermimpi kembali dan setiap mimpi yang saya ingat tuh saya langsung catat karena Pak Yosef Roy bilang catat mau itu mimpinya seperti apa dicatat gitu kan. Lalu saya mimpi di tanggal 8 Januari 2024 itu saya ngimpi ada di dalam suatu persekutuan anak-anak dan saya ingat orang yang di sebelah saya itu orang yang saya kenal namanya Christopher. Lalu di dalam mimpi itu kita lagi berdoa dan di dalam doa itu saya pejamkan mata di mimpi itu. Dan ketika saya di situ saya pejamkan mata, saya merasakan angin dan angin itu seperti berhembus pelan lama-lama itu sangat kencang seperti yang tadi firmannya ya angin yang kencang itu angin yang kencang saya seperti dibawa dan saya cuma berseru dengan suara sukacita saya teriak Bapak Yahweh dengan sambil melambaikan kedua tangan. Kalau saya ceritakan itu ke suami saya dengan penuh ekspresi melambaikan tangan sampai kayaknya ada hati yang sukacita yang gembira di saat itu dan di saat angin kencang itu ada suara yang berkata masuk percepatan dan saya ketika bangun saya pikir hujan waktu itu ternyata kata suami saya enggak hujan berarti saya mendengarkan hujan itu di mimpi gitu. Jadi di dalam persekutuan itu seperti hujan gitu. Seperti itu dan waktu kemarin tapi anehnya setelah baptisan pembaruan beberapa minggu ini saya tidak bermimpi buruk ya. Lalu tapi di dalam minggu ini 3 kali saya bermimpi itu mimpi orang yang sangat spesifik. Saya bingung gitu dan di mimpi itu selalu bermimpi tentang konflik gitu. Saya kalau untuk saat ini saya masih belum tidak paham artinya. Cuman mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh Angel atau Elizabeth untuk kita berjaga-jaga mungkin itu saya pun harus berjaga-jaga kita semua berjaga-jaga dan tadi di awal waktu di awal pertama kali kita memuji dan menyembah saya rasakan suatu hadirat Tuhan tuh luar biasa begitu sangat
sangat kuat gitu. Terus waktu Pak Yosef Roy bilang menorah kecil, saya merasakan dari awal itu saya tidak mendapatkan penglihatan, saya cuman kok kayak rasanya ada ya gitu loh, kayak rasanya tuh ada ya di tangan gitu. Terus saya cuma pegang, taruh di dada, dan saya yakini bahwa itu sudah ada di dalam kehidupan saya pribadi. Itu aja yang mungkin saya sharingkan. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya, Bapak Yahweh dahsyat, ya. Luar biasa Bapak Yahweh dahsyat. Ya, terima kasih Sister Lois ya, terima kasih. Silakan untuk Pak Mahlon, silakan. Salam Pak Roy, ini istri saya mau bersaksi waktu penyembahan tadi. Ya. Haleluya. Silakan Ibu Eva, silakan. Shalom semua. Shalom. 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 Baik, saya mau menyaksikan yang barusan saya dapat. Mana kemarin tidak tahu, dia bilang kita doa puasa, ada pengurapan. Jadi saya ini bilang saya tidak bisa doa puasa kalau full karena mahnya nih sakit, saya bilang gitu. Dia bilangnya setengah hari juga gitu. Jadi tadi ketika kita ibadah, waktu mau masuk dalam sesi pengurapan, di penyembahan kita lagi mau Pak suruh siap untuk kita mau penyembahan. Di dada saya ini sudah seperti kayak tidak lagi bisa tahan, maunya keluar aja gitu. Terus saya berlutut, saya nyembah, saya berlutut, dengan sendirinya kaget. Saya dapat impartasi bahwa Bapak Yahweh bilang ini pengurapan persiapan. Katanya ini pengurapan persiapan. Dan bilang seperti itu, terus langsung saya udah keluar bahasa roh yang luar biasa. Dan di situ tunjukkan bahwa ada pakaian pengantin tapi pengantin perempuan, Pak, yang luar biasa indah. Pakaian pengantin perempuan yang indah sekali. Gitu buat tunjukkan saya lihat waktu itu. Dan sekali lagi dia katakan bahwa ini pengurapan persiapan. Mungkin itu saja yang saya bisa saksikan. Mungkin Ibu Hadasa bisa dicek lagi karena memang saya kan baru bergabung di sini, jadi Haleluya, belum puji Bapak ngerti yang Yahweh. ini cuma. Luar biasa, iya. Kita akan dipersiapkan untuk menjadi mempelainya Yeshua. Haleluya. Benar itu kesaksian yang luar biasa. Terima kasih ya Ibu Malon. Dan Ibu Malon baru, ya Ibu Eva ya, sama kan? Istrinya Pak Malon. Sorry. Iya. Ibu Eva itu ya, speak in tongue barusan atau baru tadi dapat atau memang sudah ada? Iya, baru tadi Bu. Baru tadi dapat. Waktu kita nyembah mau masuk pengurapan. Wow, puji Bapak Yahweh ya. Puji Bapak Yahweh. Haleluya. Amin, haleluya. Terima kasih kesaksiannya yang sangat luar biasa. Haleluya, puji Bapak Yahweh ya. Puji Terima Bapak kasih Yahweh. untuk Ibu Eva ya, terima kasih. Saya ke Jadi lucu tadi Pak. silakan Pak Tadi Malon. pertama kita pakai tadi kan kita pakai laptop. Jadi begitu dapat serangan, jadi masing-masing lari cari HP. Jadi terpencet. Di waktu ada serangan. Ya, terima kasih Pak Roy. Haleluya, Ya, terima kasih. Ibu Eva kalau udah dapat begitu terus diaktifkan, jangan sampai dipadamkan. Setiap hari dipakai pujian penyembahan yang ada di pelayanan menorah di playlist pujian penyembahan speak in tongue itu. Terus berarti itu Ibu Eva diperlengkapi karena Bapak Yahweh itu sebelumnya akan mengetahui mungkin ada sesuatu tantangan atau yang tadi Angel mendapatkan. Jadi luar biasa Bapak Yahweh sangat mengasihi dan Ibu Eva harus pakai itu terus speak in tongue. Ya. Jangan sampai dipadamkan. Ya, puji Bapak Yahweh. Haleluya. Terima kasih Ibu Eva. Ya, ini jadi urutannya gini. Ini saya ada beberapa yang mau masuk ya. Yang pertama nanti setelah ini adalah Sister Helena, kemudian Sister Vivi, ya. Kemudian setelah itu Pak Antonius, dan setelah itu Ibu Emma, kemudian Sister Eva dan Pak John.
Ya, oke. Sekarang silakan Sister Helena, silakan. Shalom semua. Itu Shalom. 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 Tadi dari awal ibadah kita yaitu Sena Israel itu Tuhan itu sendiri kayaknya yang meretakkan tangan yang memberkati kita di dalam ibadah ini. Itu bagus sekali kayaknya apa tadi itu suasana itu. Terus hanya itu yang saya lihat. Tapi nanti tadi pas penyembahan itu langsung datang lagi tuh dia pakai jubah lagi di situ lagi cuma ada mimbar gitu, ada mimbar tadi terus tidak lama Pak Roy ngomong ada menorah besar. Iya itu benar menorah besar dan dengan menyala ada api menyala di menorah itu dan besar sekali. Setelah itu baru ada yang kecil-kecil. Itu indah banget gitu penglihatan tadi itu indah banget. Sampai saya ngomong ada di depan rumah itu ada apa kayak crowd. Jadi sampai saya ngomong Tuhan hentikan itu hentikan itu musik mereka Tuhan hentikan saya mau hadirat Tuhan saya mau fokus sama Tuhan saja ya sekarang udah diberhentikan musiknya saya sangat bersyukur saya tadi penglihatan itu bagus banget bahwa Bapak Yahweh Yeshua Masih itu tadi ada benar hadiratnya hadir di dalam ibadah kita tadi benar-benar ajaib tadi luar biasa sampai tadi juga Pak Roy yang bilang ada apa angka 3 adalah ruah Yahweh dan ada angka apa tangan ya Pak tadi yaitu tadi juga saya lihat tuh tangan terbentang dua untuk memberkati kita yang beribadah sahabat terima kasih itu aja kesaksian saya. Haleluya. Haleluya, luar biasa. Haleluya. Terima kasih Sister Helena. Bapak Yahweh dahsyat ya. Haleluya, luar biasa. Sekarang silakan Sister Vivi. Shalom semua. Shalom. 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 Mengajarkan kepada kami. Saya ini kan tinggal di depan Tepekong begitu ya. Jadi tadi pada waktu mau mulai itu imamnya, maksudnya dukunnya itu membunyikan bel dan satu malam sebelum ini, jadi saya sudah antusias untuk acara, maksudnya untuk event ini saya antusias, saya percaya Bapak Yahweh memberikan sesuatu kepada saya dan juga semua nanti yang ikut Zoom. Jadi malam harinya itu bukan malam ya, kemarinnya itu banyak sekali belatung-belatung keluar dari kamar saya dan saya urapi dengan minyak baby oil, tapi itu ternyata masih api. Kemudian malamnya saya semprot pakai baygon dan puji Bapak Yahweh itu mati, cuma ada 1 atau 2 yang hidup. Dan paginya ketika itu bel berbunyi ya saya terus perkatakan malaikat Bapak Yahweh kerubim mengelilingi rumah saya gitu dan puji Bapak Yahweh pada waktu Pak Roy bilang ada naga yang sudah pergi, saya percaya bahwa kuasa-kuasa kegelapan tidak bisa mendekat kepada kita. Amin. Pada waktu didoakan itu yang pengurapan yang saya rasa saya merasa ada menorah besar sekali dan apinya itu seperti apinya itu nggak ada yang meniup, tapi apinya itu seperti tertiup angin dan menyambar ke saya, tapi sayanya nggak terbakar begitu. Dan api itu menyelubungi saya dari atas kepala. Jadi saya itu seperti diselimuti oleh api itu, dan saya merasa tidak ada suara audible, tidak ada, tapi saya merasa seperti roh keperkasan itu masuk di dalam diri saya. Jadi saya merasa ada roh kekuatan, roh keperkasan itu masuk. Jadi seperti ada konfirmasi dalam menantikan rapture ini.
ada roh keperkasaan bersama dengan kamu. Kamu nggak perlu takut, ada keperkasaan Bapak Yahweh. Terserah mau mereka, karena saya kan di dalam kompleks ini ya, eh, perdukunan Chinese gitu ya. Tidak peduli mereka mau bilang mau apapun, kamu punya roh keperkasaan, keperkasaan itu. Jadi saya merasa saya kemana pergi, saya jalan, saya duduk, itu ada api di dalam diri saya gitu. Jadi nggak usah takut. Bahkan bukan malaikat aja yang menyertai kamu, tapi api yang besar itu, keperkasaan itu yang ada di dalam kamu. Itu saja sih yang saya saksikan. Puji Bapa Yahweh. Haleluya. 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 Luar biasa, puji Bapak Yahweh. Terima kasih, Sister Vivi ya. Terima kasih. Ya, saya akan ke Pak Antonius. Silakan Pak Antonius. Pak Antonius Sinaga. Iya, shalom semuanya. Shalom, shalom. Iya, tadi kan Pak Roy pas bilang ada menorah, lihat ada menorah pas tutup mata ya Pak ya. Ya, saya tutup mata, saya nggak lihat-lihat Pak. Karena saya kesel udah cukup lama saya tutup mata nggak lihat-lihat, saya buka mata lah. Lah, itu menorahnya ada, tapi gede banget. Itu rumah kan tetangga saya kebetulan ibadahnya saya lagi ngadep keluar. Ini tetangga depan ini rumahnya 3 lantai. Jadi sampai bisa lebih tinggi dari rumah itu gitu. Nah itu menorahnya gede banget tapi di luar gitu. Saya jadi tutup mata nggak bisa lihat, pas buka mata lah menorahnya di luar itu gede banget sampai ujungnya aja saya pusing. Luar biasa. Jadi ya itu sih Pak. Makanya saya bilang, loh kok disuruh tutup mata nggak ngeliat, giliran buka mata malah ngeliat. Reality itu betul-betul reality ya. Haleluya, haleluya. Iya. Dan juga mau berbagi waktu Pak Roy selesai baptis saya pembaruan waktu dulu Pak. Nah, jadi setelah baptis Islam itu, baptis pembaruan itu barulah beberapa waktu setelah itu saya diingatkan gitu masa lalu saya. Ternyata saya tuh udah dikenalkan dengan nama Yahweh tahun 91 sama guru agama saya. Cuman nama itu masih nama Yesus Kristus. Cuman kalau Yahweh-nya YHWH saat itu. Saya diingatkan begitu aja lagi saya mikir-mikir. Terlintas gitu hal seperti itu. Wah, kenapa baru ingat pas udah dibaptis pembaruan ya? Kenapa nggak sebelum-belumnya? Dulu soalnya jujur dulu saya berdebat Pak, berbulan-bulan kan. Waktu itu saya kan kesaksian ke Pak Roy kan saya cerita. Saya sama abang saya kan berdebat itu masalah nama. Karena kan kami kan berdebat, saya kan masih pakai A waktu itu kan. Kalau kami berdebat kan berbulan-bulan, itu kan muka ketemu muka langsung. Jadi nggak ketemu, tapi setelah baptis pembaruan baru tuh. Saya diingatin masa lalu. Loh nama Yahweh itu udah dikenalin kepada saya dari tahun 91. Disitulah, cuman saya nggak tahu kenapa jalan hidup saya begini gitu. Padahal kan kalau saya waktu itu nggak terlalu acuh kali ya. Mau mendalami mungkin udah nggak berdebat buang-buang waktu lah waktu itu sama abang saya. Ya. Itulah manusia ya. Tetapi saya bersyukur mungkin inilah jalan saya. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Amin. Haleluya. Bapak luar biasa. Terima kasih Brother Antonius. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Ya, silakan Ibu Emma, silakan. Ibu Emma masih belum siap? Oke, kalau gitu Sister Eva silakan. Shalom, shalom, shalom. Oke, silakan. Iya. Sorry saya enggak buka kamera ya. Mungkin lebih enak kalau saksi nggak dilihat orang. Lebih fokus. Tadi itu saya dapat serangan ya, pusing sekali gitu. Tadinya nggak apa-apa, ketika masuk mau impartasi itu pusing sampai ke leher ya, ini gangguan. Tapi saya terus memuji, menyembah terus ya, apalagi Pak Roy itu sebentar hilang, sebentar ada, sebentar hilang, sebentar ada kameranya. Tapi saya angkat tangan, saya berdiri, saya menyembah gitu ya. Saya melihat itu sinar kemuliaan Bapak Yahweh itu dekat sekali dengan jarak saya duduk ya. Dekat sekali, itu terang sekali ya. Terus saya melihat ada tangan Bapak Yahweh itu menjamah dahi saya itu besar sekali. Saya sampai melihat dan saya itu merasa disentuh gitu ya. Terus saya angkat tangan dan saya
Speak Intang itu nggak seperti biasanya. Speak Intang saya itu seperti suara baby ya, suara baby yang baru ngoceh, baru bicara. Saya itu bilang, oh Bapak Yahweh, inilah aku pakai hidupku, aku mau bertobat, aku mau sungguh-sungguh lebih hari lebih dekat kepada Bapak Yahweh. Saya nggak pedulikan pekerjaan rumah, apapun saya mau ingin dekat gitu ya. Itu yang di dalam Speak Intang itu, tapi yang keluar itu suara Speak Intang baby ya. Begitu saya terus Speak Intang itu, dan Bapak Yahweh ngomong begini, aku akan memakai hidupmu dan percayalah aku itu selalu ada di dalam kamu. Jangan kamu nggak percaya gitu. Itu saya itu bisa menangkap perkataan Bapak Yahweh. Tetapi itu yang keluar itu Speak Intang itu suara baby gitu ya. Suara baby banget gitu. Saya itu berdoa dengan bahasa Indonesia, itu yang keluar itu suara bahasa lidah, suara baby. Jadi ini belum pernah yang saya dapatkan itu, ini pengalaman impartasi yang pertama buat saya. Saya melihat sinar kemuliaan Bapak Yahweh itu sangat dekat di mana saya itu berdiri, di mana saya duduk. Itu sinarnya itu luar biasa ya. Jadi ada tangan Bapak Yahweh itu yang menjamah saya merasakan getaran-getaran yang Bapak Yahweh ingatkan Pak Yosep Roy itu pesawat ya. Jadi kalau kita itu fokus, jadi pesawat itu ada waktunya. Jadi ketika kita sibuk dengan masih di luar, masih mau cari oleh-oleh, mau cari apa saja, nggak cepat masuk, nggak pasang seat belt ya, kita itu akan tertinggal. Bahkan pramugari itu akan menutup pintunya. Jadi terbang ya. Banyak orang yang disibukkan seperti itu. Ketika saya baru mengenal Menora, saya pernah bersaksi kepada Pak Yosep Roy itu, bahwa Pak Yosep Roy ini menyediakan rumah-rumah bagi setiap jemaatnya ya. Kita ini semua jemaatnya, dan Pak Roy itu gembala kita yang dipakai Bapak Yahweh untuk mengembalakan kita di tempat ini. Jadi Pak Yosep Roy itu menyediakan seperti diserahin Bapak Yahweh itu sebagai kontraktor proyek rumah. Dan di situ ada aliran yang sangat deras itu dari bawah ke atas. Tetapi ada satu perempuan itu yang berwarna gelap pekat, perempuan itu dia tutup airnya. Bahkan di situ ada seperti cermin ya, di wastafel itu ada cermin itu, sama dia ditutup sama tir itu, seperti tir jalanan itu, hanya sedikit saja yang bisa dilihat, bisa diintip gitu ya. Kalau saya boleh terjemahkan, setan itu menutup cermin itu, kaca itu, bahkan kita itu seperti manusia Elohim tadi yang Pak Roy sampaikan ya, bahwa kita itu sama serupa dengan Elohim. Jadi kita itu segambar. Jadi kita itu ditutupi oleh Satan itu sehingga kita tidak bisa bercermin ya. Jadi air itu seperti gambaran air kehidupan, yaitu airnya Bapak Yahweh ya, di mana air kehidupan itu suruh nutup. Tetapi kalau kita itu diberi hikmat, diberi pengertian, kita harus lebih dekat. Karena hari-hari ini itu begitu cepat. Ya, apalagi kalau sahabat itu, aduh begitu cepat. Kadang hari-hari ini, aduh sudah malam lagi. Kadang kita terbengkalai. Bagaimana untuk membaca daftar Elohim, bagaimana untuk menyembah, bagaimana untuk worship. Kadang kita itu terbengkalai semuanya, belum lagi kegiatan kita ya, untuk pergi, untuk belanja, untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi waktu-waktu kita itu kejar-kejaran terus ya. Saya minta untuk
Bapak Yahweh itu selalu diingatkan untuk Bapak Yahweh itu terus ingatkan saya, Bapak Yahweh, ingatkan saya untuk lebih dekat lagi, untuk lebih jatuh cinta lagi dan jatuh cinta lagi, sehingga saya tidak menuruti kemauan daging saya. Bahkan saya banyak menolak kayak janjian pergi sama teman itu saya sudah menghindari ya. Tetapi waktu itu begitu cepat sampai uber-uberan waktu gitu. Kadang itu aduh sudah malam lagi ya. Kalau udah jam 12 malam saya itu sampai pagi berdoa. Saya sampai komitmen sama Bapak Yahweh untuk sampai rapture saya mau doa puasa ya dari makan malam terakhir sampai jam 2 siang saya mau berpuasa sampai rapture. Tapi kalau saya tidak kuat, Bapak Yahweh ampuni saya bertobat gitu. Tapi Bapak Yahweh itu selalu ingatkan saya dan apa yang Bapak Yahweh katakan itu sudah ada di dalam pikiran saya dan hati saya tinggal berkata-kata gitu. Kalau ada pesan buat seorang itu tinggal seperti itu. Dan kalau dulu itu saya itu sangat dekat sekali dengan Bapak Yahweh. Bahkan Bapak Yahweh itu dimanapun, di mall pun Bapak Yahweh ngomong, anakku orang itu nggak punya uang, kamu kasih uang gitu. Sampai seperti itu. Bahkan kakak saya meninggal pun itu Bapak Yahweh ngomong, bangkitkan dia dari kematian, bangkitkan dia dari kematian. Bahkan saya itu nggak percaya diri kalau saya itu dipakai Bapak Yahweh itu bisa membangkitkan diri. Akhirnya saya komunikasi dengan seorang hamba Tuhan gitu. Aduh, ini ada roh yang di dalam saya itu mengatakan bahwa kakak saya itu kalau saya jamah dan saya bangkitkan dia akan bangkit gitu kan. Tapi orang itu yang mematikan iman saya. Malah dia bilang gini, nanti kalau dia nggak bangkit, nanti jadi malu, nggak usah aja. Lah, apa salahnya kalau kita mau coba ya saudara? Jadi kalau apa yang kita dengar dari Bapak Yahweh, jangan kompromi lagi dengan manusia. Saya menyesal sekali ketika kakak saya itu, ini kakak saya laki-laki ya, yang kalau barusan itu kan kakak saya perempuan. Ini laki-laki yang sudah 10 tahun lebih, waktu itu sudah meninggal. Sudah dimasukkan di lemari es. Ketika sudah beku, dia dimasukkan di peti mati, itu saya sangat menyesal. Lebih baik mencoba daripada tidak mencoba. Bukankah Yahweh Elohim itu memberi kuasa kita? Lebih baik kita coba, siapa tahu dia bangkit, dia bisa hidup menjadi kesaksian di dalam hidupnya. Karena kakak saya ini tahu ya, ketika dia mau dipanggil pulang itu 1 tahun, dia bilang bahwa Konga ini akan dipanggil Tuhan pulang. Ya meninggalnya itu hanya sepele saja, jatuh dari motor. Dan dia itu ngomong, kalau aku lihat kamu itu pakai baju pengantin terbang, tapi kalau Konga ini kenapa ya kok nggak dibawa? Kok tetap aja dibawa, lihat lu ke atas terbang, lu dada-dada gitu. Ternyata dia memang meninggalnya itu dikubur saudara, 10 tahun yang lalu kurang lebih ya. Tapi kalau kita ini di zaman akhir ini kita akan rapture, jadi kita nggak akan mati, nggak mengalami mati yang dikuburkan. Jadi kita itu akan rapture ya, kita harus percaya penuh, jangan sampai nggak percaya saudara. Jadi apapun yang Bapak Yahweh pesankan, Bapak Yahweh ngomong ke kita, nggak usah kompromi dengan orang lain, karena orang lain itu nggak mendapatkan apa yang kita dapatkan. Jadi lakukan saja menurut. Kalau kita itu mengasihi Bapak Yahweh, ya melakukan perintah-perintahnya, melakukan ketaatan, melakukan peraturan-peraturannya, ya, ketetapan-ketetapannya. Jadi kita mau belajar. Hari-hari ini banyak mimpi-mimpi penglihatan, banyak Bapak Yahweh berbicara kepada kita mau melakukan dan bergerak. Iman itu melangkah, iman itu bergerak, iman itu bukan menunggu. Kalau kita itu menunggu itu nggak akan dapat apa-apa, saudara. Tapi kalau kita mau bergerak,
Di situ ada penyertaan Bapa Yahweh Elohim yang luar biasa. Lebih baik kita mencoba daripada tidak mencoba nanti kecewa ya. Jadi setiap kita itu diberikan hak kepemimpinan. Ada roh, yaitu tadi roh pengertian yang Bapak Yahweh tempatkan, ada kuasa yang luar biasa ya. Ya, demikian sharing saya, juga kesaksian saya untuk menjadi kekuatan bagi saudara-saudara di tempat ini. Bapak Yahweh terus pakai Pak Yosep Roy untuk membimbing kita sampai rapture ya, di mana Bapak Yahweh menyingkapkan sesuatu yang luar biasa pakai sang mempelainya yaitu Pak Yosep Roy, juga tim Arizona bersama ibu dan anak-anaknya, juga Pak Henok, juga semua tim diberkati dipakai Bapak Yahweh luar biasa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom. Terima kasih. Bapak Yahweh, terima Puji kasih. Bapak Yahweh, luar biasa Terima kasih Bapak Bu Yahweh. Emma. Terima kasih Puji Bu Bapak Emma. Yahweh, Terima kasih ya, haleluya. terima kasih. Terima kasih. Shalom. Yahweh. Ya, sekarang Sister Eva, silahkan. Shalom Pak Roy, salam tim Arizona. Shalom Pang Pang. Shalom. Shalom. Ya, saya cuma sharing aja. Minggu lalu Angel kan ada penglihatan air ya. Terus malamnya saya baca kitab suci, langsung buka di Wahyu 22. Saya nggak nyari, langsung saya buka, langsung di kitab itu tertulis di Wahyu 22. Saya bacakan ya, ini Wahyu 22. Lalu malaikat itu menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang murni, jernih seperti kristal, yang keluar dari tata Elohim dan anak domba. Di tengah jalan raya itu, di tepi sungai sebelah sini dan sananya ada pohon kehidupan yang menghasilkan buah-buahnya 12 kali setahun. Ya, ini sebulan sekali. Daun-daun pohon itu menjadi obat untuk menyembuhkan bangsa-bangsa, sehingga tidak akan ada kutuk di sana. Adapun tata Elohim anak dombanya akan ada di dalamnya, dan para hambanya akan beribadah kepadanya. Ya, maksudnya saya di sini pengertian saya Yahweh Elohim berbicara itu, Pak Roy menuntun kita beribadah kepada Bapak Yahweh ke jalan yang kebenaran, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan ada pada dahinya mereka. Malam tidak akan ada di sana, mereka pun tidak membutuhkan lampu atau sinar matahari. Sebab Yahweh Elohim menerangi mereka, dan mereka akan memerintah untuk selama-lamanya. Malaikat itu berkata lagi kepadaku, perkataan ini setia dan benar, sebab Yahweh Elohim, para nabi yang kudus, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada para hambanya apa yang harus segera terjadi. Ini saya bilang konfirmasi Angel juga, Pak Roy juga sering menuntun kita untuk ini zaman akhir sama ini apa yang akan terjadi. Ini aja sih yang saya sharingin, Pak Roy. Menurut Pak Roy, memang gimana kitab yang saya baca, Wahyu 22. Iya, puji Bapak Yahweh. Memang itu suatu confirm ya, kita dibawa semua. Memang Bapak Yahweh pakai Pak Yosep Roy untuk membawa kita semua kepada jalan kebenaran. Karena ya, betul itu, betul sekali. Dan Bapak Yahweh memang janji Bapak Yahweh akan dibukakan, diberitahukan semua materai-materai Bapak Yahweh. Dan puji Bapak Yahweh, kita tetap tetap setia, taat kepada Bapak Yahweh sampai kita bisa masuk di dalam pengangkatan. Terima kasih Eva, terima kasih ya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Iya, sama-sama. Ada satu lagi ya, Cipambang, saya ada mimpi. Enggak, saya ada kasih doain seseorang pakai anggur itu yang minum perjamuan ya. Perjamuan minum roti dan anggur itu saya doain, terus dia tidur. Udah setelah. Halo? Gimana? Enggak, silakan teruskan. Kirain ditanya sesuatu. Ya, saya mimpi, bukan saya mimpi, maksudnya saya berdoa dengan
seseorang, saya kasih perjamuan itu pakai nama Bapak Yahweh dalam Adonai Yesus Masiah. Dia sih masih pakai nama Yesus gitu loh. Terus tapi malam itu dia mimpi, dia bangun, dia mimpi, dia bilang sama saya mimpinya lucu katanya, ketemu si Fang sama satu pendeta yang pakai nama Yesus, dia bilang. Tapi yang pakai pendeta nama Yesus itu dia bilang dia sebut namanya Bapak Yahweh Yesus Masiah. Saya bilang, ya berarti kamu itu dikasih tanda bahwa kamu harus berbalik kepada Bapak Yahweh, saya bilang. Itu yang nama benar, saya bilang gitu sama dia. Udah itu aja sih cuma saya bilang sama dia, tapi itu kan pilihan di dia sendiri gitu loh. Kita cuman hanya memberitakan yang benar. Ya memang saya percaya itu perjamuan darah Yesua sama roti Yesua Masya itulah roti dan darahnya roti kehidupan gitu buat kita semua. Makanya saya percaya juga itu perjamuan tuh harus tiap hari diminum gitu loh. Sama dimakan rotinya. Itu aja sih sharing saya sih Mamang. Halo? Halo? Kayaknya keluar Pak ini Oh, Bu Eva. Kayaknya Pak Yosef putus ya Roy-nya iya terpental keluar Pak. Connected. internetnya, iya. Iya itu aja sih yang saya sharing sih. Memang saya percaya perjamuan itu juga itu Bapak Yahweh sendiri yang menyadarkan orang itu ya, maksudnya dalam mimpi itu bahwa ini yang benar gitu, nama Bapak Yahweh di dalam Adonai Yesus Masya itu yang benar. Tapi itu pilihan di masing-masing orang, kita nggak bisa paksa juga. Saya berdoa juga orang itu bisa nanti kapan lagi bisa di ruang Yahweh Elohim bisa menyentuh dia gitu loh, menyadarkan gitu aja. Haleluya. Amin. 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 Ya. Jadi mungkin internetnya putus ya. Iya, Ya, Pak Bu. Yosef keluar lagi. Iya. Oke, Memang Haleluya. Mungkin kita bisa langsung sambung aja ke Pak John Kelly yang mau menyampaikan sesuatu. iya, iya. Sambil menunggu Pak Yosef Roy masuk lagi, mungkin ada teman-teman yang lain. Shalom John, ya silakan. Pak Ibu. Shalom. Tadi Pak Yosef Roy tadi menghubungi ke handphone saya. Ya, tapi nggak tahu ini agak ini juga. Tapi sudah dicoba dihubungi sama istri saya. Itu memang ada gangguan dari tadi ya. Saya sharing aja ya sedikit lagi ini sambil menunggu Pak Roy. Saya ikut Pak Roy Semangfang udah lama selama saya DLE. Memang selama saya berkelat ya, dulu kan kita bilang bergereja ya, penyembahan dia maksud saya penyembahan dia memang hidup menurut saya ya, bukan menurut saya memang ruah Yahweh menjama gereja ini untuk penyembahannya menyembah orang-orang gitu loh. Saya sendiri juga merasakan waktu datang ke tempat gereja dia dulu. Itu aja sih yang saya sampaikan. Bapak yang memberkati. Amin, haleluya. Oke teman-teman, aku baru dapat telepon dari Pak Yosef Roy. Pak Yosef Roy lagi ada kendala masalah sinyal seperti yang tadi. Dan Pak Yosef Roy pesannya, silakan Pak John, apa yang mau disampaikan atau apa yang mau diberikan silakan sambil menunggu Pak Yosef Roy masuk. Ya, makasih Pak Adi. Terima kasih juga teman-teman semua. Ya, silakan Pak. Saya cuma share ya. Di mana tadi waktu kita penyembahan itu ya saya merasa api daripada ruah Yahweh Elohim itu membuat roh saya
eh, apa ya, bergelora ya, apa namanya, berkobar-kobar lah istilahnya. Memang saya mendapat suatu hikmat ya, bahwa memang saat-saat ini adalah saat-saat yang waktu yang sangat genting bagi kita ya, anak-anak Bapak Yahweh, mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach. Jadi saya dapat suatu gambaran kita ini ada dalam suatu seperti orang yang mau naik pesawat. Jadi kita itu harus apa namanya, siap-siap gitu loh. Saya teringat dulu waktu masa saya mengalami suatu kejadian di mana saya hampir ketinggalan pesawat ya saudara. Dan penumpang terakhir yang ditunggu adalah saya. Waktu itu saya sudah disuruh cepat-cepat dan hampir saja saya ketinggalan. Tapi saya sudah lari-lari saudara sambil bawa koper. Dalam waktu hitungan mungkin paling lama 1 menit saya udah ketinggalan. Jadi saya teringat ke masa itu. Jadi memang saat ini kita sepertinya didesak oleh Bapa Yahweh ya, melalui Ruach Yahweh Elohim untuk segera berbenah. Saya pribadi mengalami ya, bahwa saya juga seperti didesak juga saudara. Karena waktu ini sangat cepat berlalu. Kita nggak terasa kita sudah sampai di awal tahun 2024 ini. Bahkan ada teman saya mengatakan bahwa waktu ke depan perputarannya lebih cepat mungkin. Kita nggak tahu ya, dalam 1 tahun itu kan atau dalam 1 hari itu cepat aja berlalu begitu. Saya nggak tahu apa itu ada agenda dari mana gitu. Tapi yang jelas ya Bapak Yahweh yang mengontrol seluruh alam semesta ini. Nah, justru itu Bapak Yahweh mendesak saya pribadi ya untuk segera keluar dari zona nyaman. Saya terus terang ya, saya kadang-kadang ya banyak juga mengalami suatu apa ya, itulah proses ya, proses yang semua kita memang diproses. Tapi khusus untuk ibadah pada saat ini memang benar-benar kita didesak Bapak Yahweh untuk keluar dari zona kenyamanan, melawan segala keinginan daging ya saudara, karena keinginan daging itu sangat bertentangan dengan keinginan roh. Itu nggak bisa, itu udah hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Karena supaya kita bisa mengalahkan keinginan daging itu harus dipenuhi dengan dipimpin oleh Ruach Yahweh Elohim. Dan saya tadi waktu penyembahan itu memang ya saya didorong ya, jadi untuk apa namanya, menyala-nyala gitu roh saya. Dan memang cuman tadi ada satu apa ya, kejadian yang tidak kita inginkan. Memang terjadi stuck tadi waktu penyembahan tadi itu. Dan saya dengar ya nggak ada yang bisa kita dengar. Karena kebetulan memang kita kan di-mute semua ya. Jadi sepertinya langsung hening seketika. Tapi saya terus, memang sebelumnya saya udah ikutin penyembahan dengan speak in tongue, saudara. Dan terus aja. Jadi dalam benak saya, apapun yang terjadi ini penyembahan nggak bisa dihentikan. Itu ibadah nggak bisa dihentikan. Dan tidak ada yang bisa menghentikan apapun. Kecuali Bapak Yahweh suruh berhenti ya. Nah itu. Memang itu agak crowded juga tadi. Memang si Satan itu emang dia tidak suka dengan penyembahan ya. Apalagi menyangkut dengan masalah tentang pembahasan Ruach Yahweh Elohim, tentang kepenuhan roh. Nah, itu dia sangat menghindari supaya tidak terjadi, saudara.
Terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk pelayanan daripada Arizona yang sampai saat ini belum bisa terhubung, nggak tahu ya kenapa. Oke. Haleluya. Puji Bapak Terima Yahweh. kasih. Terima kasih. Haleluya. Sudah tergabung. Puji Bapak Yahweh, pas ini waktunya. Haleluya. Haleluya. Ya, terima kasih Pak Jokeli ya. Terima kasih juga untuk Sister Eva ya. Dan juga untuk semua teman-teman yang telah memberikan kesaksian yang luar biasa. Bapak Yahweh dahsyat. Saya akan membacakan dari live chat ya, ada beberapa kesaksian di sini. Ya, puji Bapak Yahweh yang terjadi di yang pertama adalah dari Ruth Sarah. Saya akan bacakan tadi, menerima lawatan. Saya melihat banyak merpati putih, lalu terasa hembusan angin. Kemudian merasakan gelombang air. Terakhir api menyambar panas sampai berkeringat tangan dialiri listrik. Puji Bapak Yahweh. Ya, luar biasa akan lawatan daripada Bapak Yahweh. Kemudian dari Sister Marta Latifah, dia berkata demikian, menyatakan demikian, saya melihat bendera yang dasarnya putih, ada segitiga dari ujung kanan kiri sampai ke tengah bawah, strip warna biru merah. Bendera mana itu? Apa maknanya? Ya, saya lihat ini adalah bendera api karena ada biru dan merah. Ya, ini luar biasa, ada penglihatan seperti ini, dan ini adalah cara Bapak Yahweh untuk memberikan penglihatan yang luar biasa. Ya, itu adalah api ruah Yahweh Elohim. Puji Bapak Yahweh. Kemudian dari Sister Siti Komariah, di saat menyembah tadi, api menorah seperti kilat menyambar di tangan saya. Terima kasih. Haleluya, luar biasa. Ya, Bapak Yahweh bekerja dimanapun saudara berada. Dan ini memang betul-betul karya daripada ruah Yahweh Elohim, ya. Walaupun kita sempat terputus sebentar, akan tetapi ya karya Yahweh Elohim tidak akan terputus, luar biasa. Kemudian dari Dona Sitanggang, Sister menyatakan iya, panas terasa. Puji Bapak Yahweh, jadi merasakan hadirat yang luar biasa daripada Bapak Yahweh. Kemudian juga ada dari Sister Erina Banjarnahor. Shalom Pak Yosef, izin tadi sewaktu berusaha memegang menorah, saya melihat bola-bola kecil warna-warni, kebanyakan berwarna emas, dan tempat itu terlihat keemasan. Shalom. Ya, luar biasa mendapatkan penglihatan ya di dalam alam supernatural, alam daripada Bapak Yahweh, luar biasa. Kemudian dari Luh Martins, haleluya. Mujizat yang kudapatkan dalam penyembahan ibadah ini luar biasa, di mana telinga kanan saya sudah dapat minyak pengurapan dari Bapak Yahweh, dan saya bisa mendengar lagi. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Terjadi kesembuhan, ruah Yahweh Elohim yang melakukan ini semua, luar biasa. Kemudian dari Sister Hartina Ahwa, di saat penyembahan tadi, baru pertama kali saya bisa speak in tongue. Terima kasih Bapak Yahweh, Beshem Adonai Yeshua HaMashiach Waruah HaKodes. Haleluya. Luar biasa, ada activation. Ya, luar biasa. Kemudian dari Aliyah, Shalom Pak Roy, tadi saya merasakan seperti kilat yang datang dari atas ke kedua tangan saya. Luar biasa. Ya, manifestasi daripada ruah Yahweh Elohim ada di mana-mana ya. Kemudian dari Sister Erina Banjarnahor lagi, Shalom, saya tidak tahu kenapa ya, jadi mimpi saya 2 hari berturut-turut di minggu ini. Saya bisa speak in tongue, tetapi sekarang belum. Bapak Yahweh tetap dimuliakan. Ya, ini akan menjadi activation yang luar biasa. Sister akan diaktifkan melalui mimpi terlebih dahulu, dan kemudian akan menjadi kenyataan yang luar biasa ya, untuk sister menerima lawatan yang luar biasa sehingga bisa diaktifkan speak in tongue ya, luar biasa.
Ya, kemudian dari Ibu Mulat, Shalom Pak Yosef Rai, luar biasa kuasa Bapak Yahweh, haleluya. Ya, puji Bapak Yahweh. Kita akan tutup kebaktian hari ini, kita satukan hati di dalam doa.